Betul, Bu. Selamat ya. Setelah seharian lelah bekerja di bengkel, pulang ke rumah, Juan langsung membersihkan diri. Dia mencari beberapa pakaian lamanya yang sudah berbulan-bulan ia tinggalkan tapi tetap tertata rapi di dalam lemarinya. Aku nggak tahu berapa banyak uang yang udah Mama keluarin pas jalan-jalan tadi. Udah nolak pun, Mama terus aja beliin barang-barang ini. Aku tuh bingung, nggak enak juga. Ars terlihat kebingungan sekaligus takjub dengan seabrek belanjaan yang dia beli bersama dengan Liliana di acara jalan-jalan tadi. Bingung kenapa, Ci? Gak enak kenapa? Juan merespon keluhan istrinya. Ya, bingung aja. Aku ngerasa kalau perubahan sikap Mama itu kayak terlalu cepat. Maksudku, baru beberapa malam yang lalu kita angkat kaki dari rumah ini dengan harapan yang pupus. Tapi kemudian, esok harinya dikirimi bunga dan dari sana, semuanya berawal, cuma ya tetep aja. Aku ngerasa ini kayak mimpi. Kamu ngerti nggak sih apa maksud yang mau aku ungkapin? Juan sangat mengerti apa maksud Ars. Jangankan Ars, Juan pribadi juga sangat kaget dengan sikap mamanya. Juan mengenal sang mama sebagai seseorang yang egois dan akan mempertahankan pendirian dengan kuat. Tapi kali ini, itu semua tak berlaku. Walaupun melewati berbulan-bulan, tapi setelah masa itu berakhir, Liliana mulai membuka pintu hati, sedikit demi sedikit dan sudah pasti kalau di saat ini, pintu hatinya sudah benar-benar terbuka lebar. Ih, Bang Juan Madi aja. Malah senyum-senyum, abang ngerti nggak sih apa yang bergejolak di dalam hati dan pikiran aku sekarang? Keluh Ars sangat manja. Apa yang ada di dalam hati dan pikirannya memang sulit jika harus dideskripsikan secara gamblang ke dalam kata-kata. Iya, ngerti. Pokoknya gitu deh. Tapi satu yang pasti, kamu senangkan dengan ini semua? Juan mendekat pada Ars yang duduk dikelilingi barang belanjaan itu. Seneng banget. Bisa jalan-jalan bareng, bisa berbincang dan bisa merasakan senyum hangat mama kamu itu adalah hal luar biasa yang bahkan aku merasa mustahil buat mendapatkannya. Dan sekarang kamu mendapatkannya. Ars manggut-manggut sambil tersenyum haru berikut mata yang berembun saking bahagianya. Kesabaran Ars kini telah berbuah lebat, buahnya sudah bisa ia panen. Ars merasa menjadi orang yang paling bahagia, padahal Juan lebih bahagia lagi. Oh iya, ibu udah tahu soal ini? Tanya Juan beralih topik. Udah, Bang. Aku nggak lihat ekspresi ibu. Tapi aku tahu kalau ibu juga ikut bahagia dengan ini. Alhamdulillah. Tapi kamu nggak lupakan kalau besok itu jadwal check up? Ars mengingatkan, besok memang sudah waktunya untuk check up. Juan juga ingat kalau besok dirinya memiliki janji dengan klien yang ingin memodifikasi motornya. Besok ya? Kalau perginya agak sorean gimana? Abang lupa, malah udah bikin janji sama orang yang mau modif ke bengkel. Sore? Dokter, niar adanya pagi sampai siang. Aku juga udah daftar dan dapat antrian pertama, sekitar jam 9 Bang. Keduanya jadi bingung. Juan benar-benar lupa dengan jadwal check-up istrinya, sementara ia juga memiliki janji yang cukup penting dengan kliennya. Ya udah, besok kita ke rumah sakit pagi-pagi ya. Dan Juan tetap menjadikan Ars sebagai prioritasnya. Ars merasa tak enak. Pasti Juan juga akan sangat cemas kalau kliennya itu akan kecewa. Aku pergi sendiri aja, Bang. Kamu nggak boleh kecewain pelanggan kamu. Aku lebih nggak bisa kalau bikin kamu kecewa. Enggak kok, aku nggak kecewa. Serius aku nggak apa-apa. Biar aku pergi minta antri ibu aja. Kayaknya ibu lagi santai besok. Nggak ada kegiatan apapun. Pokoknya kamu pergi sama abang aja. Ih, susah deh kalau dibilangin. Serius nggak apa-apa. Kamu harus mempertahankan kepercayaan pelanggan juga loh, Bang. Biar check up kali ini ibu yang antar. Check up selanjutnya nanti sama kamu lagi. Juan kebingungan, keduanya sama-sama penting. Yang satu juga penting untuk masa depan bisnis bengkelnya, sebab Juan sudah semakin menikmati pekerjaan itu, walau hanya pekerjaan kasar dan kecil, tapi menjadi montir malah sudah melekat dan kedepannya dia ingin membuat bengkel yang lebih besar lagi. Udah ya, gak usah berdebat lagi.
Fix besok aku perginya sama ibu aja. Gimana kalau abang minta mama aja yang nemenin kamu? Tapi Huan berharap yang lain. Mumpung situasi masih sangat hangat dan positif, Huan ingin tetap menjaga tren positif itu. Gak enak ah, hari ini udah jalan-jalan seharian, mungkin besok mama mau full istirahat. Abang yakin kalau mama gak mungkin nolak, kamu perginya sama mama aja ya? Ars sih mau, tapi dia takut membuat Liliana ilfil karena sudah lancang minta diantar. Tapi Ars tak ingin mengabaikan saran dan keinginan Huan. Kalau Ars menolak usul itu, pasti Huan akan sangat kecewa. Apakah Liliana menolak permintaan Huan untuk mengantar Ars ke dokter? Jawabannya tentu saja tidak. Walau dengan pembawaannya yang tenang dan sedikit dingin, tapi sebenarnya ia merasa senang di dalam hati sebab sudah semakin dekat berbaur dengan anak dan menantunya. Setelah hari kemarin berjalan-jalan sampai puas, hari ini menantu dan mertua itu kembali pergi bersama. Sekarang tujuan mereka adalah pergi ke rumah sakit tempat Ars biasa melakukan check-up. Ars masih saja merasakan debaran itu. Diantar check-up oleh mama mertua yang dulunya judes dan membenci adalah satu hal yang membuat berdebar-debar, debarannya benar-benar di atas segalanya. Setelah tiba giliran Ars untuk masuk ke ruang praktek dokter, Ars tak menyangka kalau Liliana akan ikut masuk. Ars jadi semakin segan dan sungkan dibuatnya. Dokter, Niar senang sekali melihat Ars yang sekarang memiliki support system yang kuat. Dokter, Niar adalah dokter yang sangat tahu kondisi psikologis Ars saat mengalami pelecehan beberapa bulan lalu. Dia sempat mengkhawatirkan kondisi mental Ars, tapi ternyata support system yang kuat membuat Ars lebih mudah dan lebih cepat mengubur kenangan buruk itu. Hasil pencitraan alat transducer yang mengitari perut Ars sudah ditampilkan di layar monitor. Ultrasound-nya juga sudah diperdengarkan. Detak jantung terdengar dan entah kenapa detak jantung itu terdengar bersahutan. Luar biasa! Saya mendeteksi ada 2 detak jantung dan... Liliana dan Ars hanya menyimak, belum mengerti apa yang dijelaskan di dalam layar. Walaupun sudah 3D tapi tetap belum terlihat dengan jelas. Lihat di sini, ada satu lagi janin yang bersembunyi sebelum-sebelumnya. Detak jantung dan kantung kandungan sudah bisa kita deteksi sekarang. Kata-kata dokter. Niar membuat frekuensi detak jantung Ars berdetak lebih kencang. Begitu juga dengan Liliana. Itu maksudnya gimana, Dok? Tapi kondisi janin baik-baik saja kan? Tanya Liliana. Sangat baik, Bu. Keduanya berkembang dengan sangat baik. Keduanya? Tanya Ars dan Liliana secara berbarengan, mereka tambah tak mengerti dengan maksud dokter. Niar. Ya, keduanya. Karena saat ini kamu mengandung anak kembar. Waktu terasa berhenti, baik Ars maupun Liliana merasakan hal yang sama. Kembar? Jadi anakku kembar? Tanya Ars dengan rasa tak percaya. Jadi maksudnya, calon cucu saya kembar ya, Dok? Tanya Liliana dengan perasaan tak menentu. Betul, Bu, selamat ya. Bonus kebahagiaan. Selamat ya, dijaga baik-baik baby twins-nya. Dukungan dari keluarga dan orang terdekat adalah yang utama untuk menjaga kondisi ibu dan janin agar tetap sehat. Tolong jangan remehkan itu. Dan ini hasil pemeriksaan hari ini, silakan. Demikianlah, setelah mengetahui kalau janin yang dikandung oleh Ars ternyata ada 2, baik Ars maupun Liliana lebih banyak diam karena tak mampu mengungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih banyak, Dok. Liliana berucap. Di balik sikap tenang, ada hati yang sedang berpesta, hanya saja Liliana memang ahlinya menyembunyikan perasaan. Sama-sama, Bu, sekali lagi selamat. Sampai di perjalanan pulang pun, mereka masih merasa percaya tak percaya. Hari ini mereka diantar oleh sopir, Liliana dan Ars duduk bersama di jok belakang. Ars dan Liliana masih menyimpan rasa senang mereka masing-masing. Ars tak kuasa ingin segera mengatakan kabar bahagia ini pada Huan, tapi dia ingin mengatakannya secara langsung. Sementara Liliana juga ingin mengabarkan soal ini pada Adiaksa, tapi karena takut ketahuan super bahagia dan tak bisa menahan sorakan, Liliana pun menahan rencana itu dan akan mengatakannya nanti saat sudah sampai di rumah.
Di keluarga Mama nggak ada yang punya keturunan kembar. Kayaknya di keluarga Papa Adi juga nggak ada. Kok bisa ya? Gumam Liliana masih berpikir keras. Mungkin nggak selalu harus dari faktor keturunan, Mah. Sahut Ars pelan. Iya sih. Tapi Mama nggak pernah memimpikan punya cucu kembar. Sebenarnya Mama Lili ini seneng nggak sih? Kok ekspresinya lempeng banget? Atau dia emang nggak seneng? Biasa aja. Kenapa sih aku jadi ngelunjak? Bisa diakui jadi mantu dan nganter check up ke dokter juga udah luar biasa banget. Pikir Ars. Ars berharap Liliana ikut bahagia dengan kabar anak kembar itu. Tapi Liliana masih bersikap tenang dan kalem. Ars hanya tidak tahu saja kalau sebenarnya hati Liliana sedang meledak-ledak merasakan kebahagiaan yang tak terbendung. Hanya saja, Liliana selalu bisa menjaga sikap baik-baik. Dikira cuek, seolah tidak senang, padahal hatinya sangat senang tak terkira. Kamu mau beli sesuatu dulu? Tanya Liliana. Beli apa, Mah? Ya apalah, makanan minuman atau apapun yang kamu mau. Nggak deh, Mah. Aku emang maksudnya saya mau cepat sampai ke rumah aja. Ars sampai panik dan merasa tak enak karena lancang bicara dengan sebutan aku untuk dirinya sendiri. Dia lupa kalau yang sedang ia ajak bicara itu adalah mama mertuanya yang baru saja sembuh dari sikap judesnya. Kok diralat? Ya udah gitu aja. Jangan bicara ke aku seolah saya ini dosen yang kilo. Santai saja, Ars. Liliana mengelus pundak Ars. Elusan itu, sentuhan minim itu, tapi rasanya begitu meresap ke dalam sukma. Hal-hal kecil yang dilakukan Liliana terasa begitu besar dan berarti mengingat bagaimana bencinya Liliana terhadap Ars selama ini. Mereka pun sampai di rumah. Liliana tak melepaskan pengawasannya dari Ars bahkan dari mulai turun dari mobil. Hati-hati, kata Liliana lalu membantu Ars keluar dari mobil. Ars sampai canggung karena Liliana sudah semakin menunjukkan atensinya. Kamu mau langsung istirahat di kamar? Tanya Liliana. Ars hanya mengangguk pelan. Mau dibawain apa? Jus? Cemilan? Nggak usah, Mah. Nanti kalau mau, aku tinggal ke dapur aja minta sama Biayan atau Binunik. Nomor. Kamu nggak boleh keseringan naik turun tangga. Oh. Kamu baru memasuki masa trimester kedua, walaupun kandungan kamu udah cukup kuat, tapi Mama nggak mau ambil resiko. Jalan-jalan di ruang datar boleh, tapi kalau terlalu banyak jalan bolak-balik di tangga, Mama nggak bolehin. Tanpa sadar, Liliana pun mulai protektif. Walau terkesan galak, tapi sungguh Ars senang dengan hal itu. Mamar Judes sudah mulai protektif nih, bikin baper brutal. Batin Ars dan hanya senyum-senyum. Ya udah deh, nanti kalau udah mau, kamu tinggal minta aja. Nanti Mama yang suruh Biayan atau Binunik yang nyamperin kamu ke kamar. Iya, Mah. Ayo masuk, hati-hati. Ars tak merasa masalah walau diperlakukan seperti jompo oleh mama mertuanya. Tak ada yang benar-benar mengerti betapa bahagianya Ars saat ini. Kebahagiaan datang secara bertubi-tubi kepadanya. Ars memang selalu percaya kalau kesabaran akan selalu mendatangkan kebahagiaan yang hakiki, walau harus menunggu. Tapi kebahagiaan itu sudah pasti akan datang. Tadinya aku mau simpan kabar ini sampai kamu pulang ke Jakarta. Tapi kayaknya aku nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Kamu juga harus tahu. Liliana yang kalem, terlihat begitu heboh saat sedang melakukan video call dengan Adiaksa. Di dalam kamar, Liliana tak bisa lagi menyembunyikan euforia atas kehamilan kembar menantunya. Kabar apa sih, Li? Gak usah nunggu nantilah, aku baru punya jadwal sekitar 2 minggu lagi. Adiaksa pun merasa sangat penasaran. Oke, aku akan beritahu kamu. Sikap Liliana membuat Adiaksa tambah penasaran. Apalagi Liliana berulang kali menghela nafas panjang, seolah ada hal sangat besar yang akan ia ungkapkan. Ayolah, Li. Jangan mengulur waktu lagi, katakan apa kabar yang kamu punya itu. Sabar dong, Mas.
kamu juga tolong siapin hati buat menerima kabar ini ya. Adiaksa jadi cemas. Dia begitu resah dan takut kalau ternyata yang ingin Liliana ungkapkan adalah kabar buruk. Jangan-jangan, sikap Lili selama ini cuma kamuflas aja. Jangan-jangan Lili bersikap baik sama Juan dan Ars cuma buat menjebak aja. Jangan-jangan Lili berbuat jahat sama mereka? Kenapa pikiranku buruk sekali? Astagfirullah. Bahkan Adiaksa sudah mulai overthinking, tapi dia segera beristighfar. Mas? Notis Liliana karena Adiaksa tampak melamun untuk beberapa saat. Iya, Li, ayolah, katakan tentang kabar itu. Aku harap ini kabar baik buatku, tentang Juan dan Ars. Aku harap begitu. Exactly, yes, honey. Jawab Liliana dengan yakin, dan senyumnya masih merekah-rekah. Tell me, please, right now, jangan bikin aku nunggu lebih lama lagi. Mohon Adiaksa. Udah nggak sabar ya? Liliana malah terus dan terus menggoda. Astagfirullah, Li, kamu benar-benar menguji kesabaranku. Lama-lama Adiaksa jadi agak kesal karena Liliana seakan mempermainkan perasaannya. Baiklah, sekarang, siapkan hati kamu ya. Udah dari tadi, Li. Adiaksa tambah kesal. Jadi? Adiaksa menyimak dengan seksama agar tak ketinggalan sedikit pun soal kabar yang ingin dibagi oleh istrinya itu. Jadi kita berdua akan segera jadi opa-oma. Adiaksa kesal, kalau itu, Adiaksa sudah tahu. Kalau itu kan aku sudah tahu, Li. Astagfirullah, kamu ini benar-benar ya. Tunggu dulu dong, Mas. Dan kabar bonusnya adalah, cucu kita kembar. Kita langsung dikasih 2. Aku sendiri masih nggak percaya. Aku sendiri masih, gimana ya, Mas? Tapi nanti aku tunjukkan hasil USG-nya ya, biar kamu juga bisa lihat kalau calon cucu kita ada 2. Liliana mengatakan itu dengan penuh sukacita. Liliana bersorak gembira, sangat berbeda dengan saat di rumah sakit dan dengan saat bersama Ars tadi. Sama seperti Liliana pada awalnya, Adiaksa pun sampai bengong dan tak mampu berkata-kata. Dia tak pernah bermimpi akan dikaruniai hal seindah ini. Bisa melihat istrinya akur dengan Juan dan Ars saja, itu sudah sangat luar biasa bagi Adiaksa. Dan sekarang, Tuhan memberi banyak bonus kebahagiaan untuknya. Mata Adiaksa terpejam, bibir tersungging dan bulir-bulir air mata mengalir dari balik bingkai kacamatanya. Kenapa kamu gak senang, Mas? Hey, are you okay? Ada apa dengan kamu? Liliana heran karena Adiaksa tak bersorak seperti dirinya. Adiaksa tak bisa berkata-kata. Tunggu! Ucap Adiaksa lalu dia menghilang dari layar ponsel Liliana. Entah kemana Adiaksa pergi, Liliana malah makin heran dengan sikap dan reaksi suaminya. Bukankah seperti ini yang kamu inginkan, Mas? Tanya Liliana. Tapi Adiaksa tak menyahut dan bahkan tak terlihat lagi di layar ponsel Liliana. Kemana Adiaksa pergi? Adiaksa pergi ke tengah ruang kamar, menghadap ke kiblat dan melakukan sujud syukur di sana. Di atas lantai ia menangis bahagia mensyukuri semua kejutan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Alhamdulillah! Terima kasih banyak, ya Allah! Alhamdulillah! Bahagia, haru campur sesal. Penjualan seri ini melonjak naik ya, tapi yang lainnya masih agak kendor. Siapin 2 item yang seri Ayana sama Ayura deh, terus langsung kirim ke alamat rumah Ars sama Sanum ya. Melissa sangat sibuk dengan bisnisnya. Baik, Mbak. Sanum jangan dulu deh. Dia udah mau lahiran. Ke Ars saja dulu. Oke. Baik, Bu. Berbisnis fashion dan selalu dibantu oleh kedua saudarinya. Melissa sangat menikmati momen-momen itu, rasanya memang menyenangkan sekali saat orang-orang terdekat sangat mendukung dan turut serta mengembangkan bisnis yang sedang digeluti. Udah lama nih gak ketemu sama Sanum, sama Ars juga. Apa aku ajak mereka ketemuan ya? Sekalian aku kasihkan baju yang mau aku kasih ke Ars. Pikir Melissa.
Dia jadi kangen pada saudari-saudarinya itu. Walaupun Ars tidak terikat darah, tapi Melissa juga menyayangi Ars seperti adik yang terikat darah dengannya. Dulu Melissa adalah orang yang angkuh, dia selalu merasa paling baik di antara siapapun, tapi semenjak mengenal Shanum lebih dalam, keangkuhan itu semakin pudar. Sekarang dia sudah semakin dewasa, dan selalu bisa mencurahkan rasa kasih dan sayangnya pada Shanum maupun pada Ars. Melissa menghubungi Shanum lebih dulu. Halo, Num? Iya, Kak. Kamu lagi di rumah? Iya, Kak. Lagi beresin barang-barang mungil Ataya nih, dibalik, takut ada yang kurang gitu. Wah, aku mau juga dong. Aku ke sana ya. Sini, Kak. Bantu aku nyiapin juga ya, soalnya lusa jadwal aku operasi SC. Oke. Aku ke sana sekarang. Sekalian mau ajak Ars deh, udah lama ya kita nggak rumpi bareng. Ide bagus. Ditunggu loh, aku akan minta Bija bikinin cemilan kesukaan kalian. Oke. See you, sir. Oke, Kak. Kamu mau dibeliin apa? Mau cendol nggak? Biar sekalian di aku beliin. Enggak, Kak. Aku udah nggak enak makan nih. Kalau Arsi udah dari 2 hari lalu tinggal sama Mama Irin. Jadi di rumah cuma ada aku, Bangsa sama Bija doang. Ya udah. Aku langsung deh ke sana, sekalian ajakin Ars. Oke, Kak. Setelah menghubungi Shanum, Melissa lanjut menghubungi Ars. Sudah terbayang oleh Melissa kalau siang ini mereka duduk-duduk bersama dengan adik-adiknya dan berbagi kisah seru kehamilan mereka walaupun kadang hatinya iri dengan hal itu. Mungkin rasa iri Melissa adalah hal yang sangat manusiawi, tapi tak pernah sekalipun Melissa merasakan dengki pada keduanya. Melissa hanya menyayangkan saja, kenapa dirinya begitu sulit mendapat kepercayaan untuk seorang keturunan. Halo, Ars? Iya, Mbak. Apa kabar? Udah lama deh nggak saling sapa sama Mbak Mel. Ars langsung mengangkat telepon dari Melissa. Walaupun tidak saling bertatap muka, tapi Melissa merasakan kebahagiaan dari suara Ars. Baik, alhamdulillah. Gimana sama kamu? Huan dan calon ponakanku. Alhamdulillah baik juga, Mbak. Aku, Bang Huan sama calon ponakan-ponakan Mbak Mel dalam kondisi baik. Ars membuat kalimat pancingan. Melissa agak kurang mengerti, kenapa Ars berkata calon ponakan-ponakan? Apa maksudnya itu? Calon ponakan-ponakan? Gimana? Tanya Melissa yang merasa penasaran. Insya Allah, calon anakku kembar, Mbak. Oh ya? Wah, serius? Kembar? Iya, Mbak. Wah, selamat ya. Selamat, Ars. Gak sabar deh pengen mereka segera lahir. Makasih banyak, Mbak. Dan sekali lagi, Melissa merasa sangat bahagia sekaligus merasa sedih. Kenapa? Kenapa orang-orang begitu mudah? Itulah pertanyaan yang selalu terlontar di dalam hatinya ketika ia menyesali takdirnya yang masih harus berjuang untuk mendapatkan garis 2. Rencananya aku mau ke rumah Shanum. Udah lama kan kita nggak ketemu, duduk-duduk bareng sambil ngeteh. Kamu mau ikut nggak? Kalau mau aku jemput ke rumah kamu sekarang. Ajak Melissa langsung ke tujuan utama, ia menelpon Ars. Mau banget, Mbak. Tapi sekarang aku lagi di rumah Bang Huan. Tahu nggak sih, Mbak? Mamanya Bang Huan udah mulai nerima aku juga. Beliau udah baik banget ke aku. Aku pengen banget ketemu Mbak Mel sama Mbak Shanum buat curahin kebahagiaanku sekarang. Tapi aku nggak enak minta izinnya ke Mama Lily. Soalnya dia agak protektif. Jangankan keluar rumah, keluar kamar juga aku segan. Suara Ars agak membisik. Kabar itu juga membuat Melissa senang. Serius? Alhamdulillah ya Allah. Aku seneng banget dengernya. Semoga sikap Tante Lily makin baik ya. Ini awal yang sempurna dan seterusnya pernikahan kamu dan Huan akan selalu berjalan mulus. Amin. Amin. Makasih banyak, Mbak. Jadi kamu nggak bisa ikut ya? Kayaknya nggak dulu deh, Mbak. Mungkin nanti kalau Bang Huan udah pulang, baru aku bisa minta antar ke sana, ke rumah Mbak Shanum. Oke. Kamu istirahat aja ya? Iya, Mbak. Salam buat Mbak Shanum ya. Oke,
Nanti aku sampaikan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Melissa sudah menelpon kedua adiknya. Dia ikut senang dengan dua kabar besar membahagiakan dari adik sambungnya itu, walau terbesit rasa kecewa akan diri sendiri yang lagi dan lagi belum mampu mempersembahkan anak dan cucu untuk Neres dan kedua orang tuanya. Nomor-nomor. Aku harus tetap positif. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaanku juga. Tegasnya sambil mengatur nafas baik-baik. Tok. Sayang. Tiba-tiba ada Neres muncul. Dia mengetuk pintu ruang pribadi Melissa di galeri butiknya dan masuk ke dalam ruangan itu. Kamu? Kok tiba-tiba ada di sini? Sapa Melissa lalu ia bangkit dari duduknya lalu menyambut dan menyapa sang suami. Tada, a little surprise for your day. Neres mengeluarkan tangan yang ada di balik punggungnya dan itu adalah sebuah buket mawar putih yang langsung membuat hati Melissa senang campur haru. Baru saja Melissa merasa down karena pikiran buruk yang melintasi benaknya, dan dia langsung diberi mood booster oleh suami yang selalu sabar menghadapi problematika hidup mereka, yakni soal keturunan. Hei, kenapa? Kenapa kamu nangis? Neres agak panik karena Melissa malah menangis saat diberi kejutan kecil itu. I love you, maafin aku. Ucapnya begitu lirih sambil menahan isak. Melissa merasa bersalah terus karena belum bisa memberikan anak untuk Neres. I love you too. Tapi kamu minta maaf buat apa? Kamu gak perlu minta maaf. Neres langsung menjatuhkan Melissa ke dalam pelukannya. Melissa belum menjawab dan masih nyaman menangis di pelukan Neres. Neres tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa, Mel? Apa ada yang membuat mood kamu rusak? Tanya Neres dengan lembut. Melissa hanya menggelengkan kepalanya. Terus kenapa? Maaf karena aku masih aja belum bisa ngasih kamu gelar papa maaf. Karena gelar itu masih cukup jauh untuk kamu dapatkan. Maafkan aku. Melissa begitu emosional, terdengar jelas kalau saat ini dia begitu menyesali nasibnya. Neres merasa sangat sedih dan tersentuh dengan perkataan Melissa. Neres tak pernah sekalipun mempermasalahkan soal itu. Aku juga belum bisa ngasih cucu buat ayah bunda kamu. Padahal mereka cuma punya kamu, pasti ayah sama bunda kecewa. Enggak, mereka enggak kecewa, mereka selalu santai. Mereka sayang sama kamu juga, Mel. Jangan berpikiran kayak gitu. Oke? Rasa sayangku, rasa sayang ayah sama bunda gak akan berkurang ke kamu. Percayalah. Tangisan Melissa malah semakin deras, kata-kata Neres begitu meresap ke dalam sukma. Melissa merasa sangat beruntung memilikinya. Neres melepaskan pelukan itu lalu segera menyeka air mata istrinya, menatapnya dengan tatapan yang hangat. Sambil nunggu anak kita hadir, kita akan punya keponakan, bahkan ada yang segera launching lagi. Sementara, kita bisa bermain-main sama mereka. Bener kan? Hibur Neres. Melissa mengangguk sambil menahan isak. Karena agak sulit untuk berkata-kata, Melissa belum mengabarkan kalau keponakan mereka akan bertambah 3 sekaligus. Ataya dan baby twins milik Juan dan Arsh. Melissa masih menikmati isak tangisnya. Apa kamu mau buket bunga yang lebih besar? Tanya Neres. Enggak, ini udah lebih dari cukup. Makasih banyak, Maiman. Ucapnya agak terisak. I love you. Ucap Neres. Sambil terisak, Melissa berusaha mengulas senyum. Siang ini dia begitu emosional. Ada bahagia, ada haru, dan ada sedikit sesal. Tapi berkat dukungan orang-orang terdekat, Melissa selalu berhasil lepas dari rasa sedihnya dalam waktu singkat. Kesedihan itu segera berlalu. Kami bertiga sehat-sehat. Karena Arsh